Wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Edo dalam channel Fisika MISB Filial Batam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kerja dari rangkaian dua loop yang biasanya kita memakai aturan loop, mungkin sudah dipelajari sebelumnya. Kali ini saya mau menjelaskan bagaimana trik cepatnya untuk penyelesaian rangkaian dua loop ini lagi, agar kalian punya berbagai macam langkah dalam penyelesaiannya. Baik, tolong perhatikan baik-baik. Saya ambil di sini satu contoh soal. Nah, misalkan ada gambar rangkaian dua loop. Ini misalkan yang ditanya tentukan besar kuat arus listrik dan tegangan di titik A ke B. Ya, misalkan ini pertanyaannya. Misalkan tentukan besar kuat arus listrik dan tegangan di titik A menuju B. Ya, perhatikan. Berarti di sini titiknya adalah A menuju B. Ya, ini di gambarnya ini ada 2 ohm. Caranya gimana? Kita harus sederhanakan dulu bentuk rangkaiannya biar cepat penyelesaiannya. Coba perhatikan baik-baik. Antara 5 ohm dengan 1 ohm itu rangkaiannya adalah seri. Maka kalau kita pisah, bisa jadinya seperti ini. Ya, kalau kita pisah, rangkaiannya bisa jadinya, kalau seri itu R-nya gimana? R seri itu R1 tambah R2. Berapa? 5 tambah 1 berarti 6. Maka di sini bisa kita sederhanakan hambatannya menjadi 6 ohm. Nah, perhatikan di sini tetap 6 volt. Nah, kayak gini bentuk rangkaiannya. Di sini 2 ohm. Di sini 4 volt. Ini tetap titiknya A ke B. Nah, di sini 3 ohm. Sementara tegangannya itu di sini 12 volt. Baik, caranya gimana? Di sini saya ada 3 jenis trik rumus cara cepat biar kalian langsung menemukan berapa I1, I2 dan I3. Baik, kebetulan di sini yang ditanya adalah titik A dan B, maka yang berlaku di sini kalau seandainya ini kita anggap I1, ini kita anggap I3 sama-sama menuju cabang, maka ini bisa dinamakan sebagai I2. Ya. Nah, arahnya itu nanti kita tentukan berdasarkan hasil pencarian dari I2. Yang pertama, konsep yang harus kalian ketahui itu gimana? Kalian harus tentukan dulu mana rangkaian yang paling atas. Kalau bentuk tegangannya, bukan rangkaiannya, sumber tegangannya paling atasnya panjang, berarti nanti kita masukkan nilainya positif. Tapi kalau di atasnya yang lebih pendek, maka kita ambil nilai tegangannya negatif. Jadi E itu bernilai positif jika yang panjang di atas, kemudian E itu akan bernilai negatif jika yang pendek di atas. Nah, baik, kita bahas kalau seandainya di sini I1, berarti di sini E1, di sini E2, di sini E3. Nah, caranya gimana? Karena di sini yang ditanya adalah besar kuat arus di AB,
maka kita cari I2. Oke. Nah, dia ada rumus singkatnya. Ini tolong kalau bisa dicatat baik-baik biar gampang dalam penyelesaian, karena kalian ujian nanti berburu dengan waktu. Jika kalian mencari I1, maka yang menjadi variabel pengurangannya adalah semua komponen tentang yang punya indeks angka 1. Maka I1 di sini gimana? Jadinya apa? Rumusnya apa? E2 kurang. Nah, karena di sini yang ditanya misalkan kita butuhnya I1, maka pengurangannya semuanya E1. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini tambah. Kemudian apa lagi E yang selain dari E1? Ada namanya E3. Ya kan? Berarti di sini E3 juga dikurang dengan E1. Nah, di sini ada nanti perkaliannya R, di sini juga dikali R. Nah, untuk menentukan R ini, kalau di sininya E2, berarti dia kita pakai harus di sini R3. Kalau yang ini di sininya R3, maka di sininya juga harus R2. Nah, jadi seperti itu. Jadi kebalikan, kalau awalnya E2, maka perkalian R-nya itu ambil yang di sininya. Karena di sini 3 berarti di sini R3. Jadi sebaliknya, kalau di sininya E3, maka ambil perkalian R-nya dari E2. Nah, itu rumusnya. Maka per R1 kali R2 tambah R1 kali R3 tambah R2 kali R3. Nah, itu aja. Jadi yang berbeda yang saya tandai warna merah ini. Itu aja yang berubah-ubah rumusnya. Kalau yang selebihnya sama. Pak, bagaimana kalau seandainya yang dicari itu I2? Oke. I2. Perhatikan baik-baik. Berarti kalau I2, maka kita di sini mulainya apa? E yang selain dari I2. Kita ambilnya dari mana? Kita ambil yang terdekat dari I2. I berapa? Yang sebelah kiri apa? E1. Maka di sini E1 kurang berapa? Yang jadi bahan pengurangannya adalah E2. Kenapa? Karena dia arus I2. Nah, ini kali R. Kita belum tahu R-nya R berapa yang kita taruh di sana. Nah, kemudian tambah R. Ya. E berapa lagi? Selain dari E2 ada E3 kurang, maka di sini pengurangannya apa? Tetap E2 kali R. Nah, R-nya kita belum tahu. Sesuai dengan tadi, kalau di sini E1, maka di sini perkaliannya dengan kali R1. Kalau di sini E3, maka di sini R3. Jadi silang-silang kayak gitu dia. Maka di sini tetap per R1 kali R2 tambah R1 kali R3 tambah R2 kali R3. Nah, jadi seperti itu. Jadi rumus 3 ini aja buat mencari I1, I2 dan I3 nya. Kalau seandainya cari I total, cari satu-satu. Tinggal jumlahkan aja lagi. Baik, perhatikan. I3. E berapa yang selain dari I3? E3. Ada E1 dan ada lagi namanya itu. Nah, berarti sini E1 kurang. Ya, ini tambah, ini berarti E2 kurang. Nah, coba perhatikan. Berarti kalau di sini I3, maka E1 yang menjadi bahan pengurangannya itu adalah E3. Kayak gitu aja rumusnya. Nah, R di sini kali R. Di sini berarti juga E3 kali R juga. Nah, seperti tadi, kalau di sini E1, maka di sini R1. Kalau di sini E2, maka di sini R2. Nah, untuk pembagiannya gimana, Pak? Sama. R1 kali R2 tambah R1 kali R3 tambah R2 kali R3. Nah, jadi rumus ini yang kalian pakai untuk menentukan masing-masing I-nya.
Dan kalaupun seandainya yang ditanya adalah I total, kalian cari masing-masing I-nya itu, tinggal jumlahkan I1 tambah I2 tambah I3. Nah, lalu fungsi yang ini itu apa? Fungsi tanda ini. Fungsi tanda ini untuk memasukkan nilai tegangannya nanti. Ya, untuk memasukkan nilai tegangan. Oke, kita coba. Perhatikan baik-baik. Di sini ditanya adalah I2. Maka kita pakai rumus mana? Yang ini. E2 dikurang berapa? Ya, dia I2 bukan E2 ya. Dia I2. Berarti di sini E berapa kalau I2? E-nya E1. Ya. Nah, kali berapa? R. Tambah berarti di sini E3 kurang ya. E3 gimana? Kurang E2 kali R. Sama dengan tadi. Nah, kalau di sini E1, maka di sini R1. Kalau di sini E3, berarti di sini R3 juga. Nah, itu aja pakai rumusnya. Yang ini. Maka di sini R1 tambah R2 1 kali R2 plus R1 kali R3 plus kemudian R2 kali R3. Nah, coba kita masukkan angkanya. Coba lihat E1. E1 tanda yang mana yang di atas, yang terletak di atas? Panjang kan? Berarti kalau panjang dia E-nya bernilai positif. Berarti tinggal masukkan. Nilainya berapa? 6 positif. Kemudian kurang E2. Mana E2? E2 yang pendek apa yang panjang? Yang pendek. Berarti nilainya negatif. Berarti kita masukkan di sini min berapa? Min M4. Nah, kenapa min 4? Karena tanda di atasnya itu pada tegangan itu yang lebih pendek yang di atas. Yang pendek itu kan tandanya negatif. Nah, itu gunanya tanda ini harus kalian pahami. Jadi, untuk cara cepat ini kalian pakai dua cara ini aja yang harus kalian ketahui. Kalau sudah tahu bisa kerjakan gimana pun. Tambah E3. Mana E3? E3. Nih E3. E3 itu mana yang lebih di atas? Apakah yang panjang atau yang pendek? Yang panjang, berarti di sini positif. Kurang E2 masih negatif. Nah, kali yang ini lupa. R3-nya berapa? Ini kali 3. Ini R1-nya mana R1? R1-nya 6 ohm. Nah, per R1 kali R2. R1 kali R2 berarti 6 kali 2 tambah, kemudian ada lagi R1 dengan R3. R1 dengan R3 6 kali 3. Ada lagi, kemudian tambah R2 dengan R3 2 kali 3 ya. Ini R1, ini R2, ini R3. Ya, sampai di sini dipahami, saya rasa mudah kok memahaminya. 6 kurang 4 plus 10 kali 3 tambah ini 3 kurang min 4 7 kali 6 per 12 tambah 18 tambah 6. Jadinya berapa? 30 tambah 42 per 36. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Berapa dapatnya? 72 dibagi 36. Nah, coba perhatikan baik-baik. 30 ya, ini 7 kali 6 42. Ya, berarti dapatnya 72 per 36. Jadinya berapa? 2 ampere. Nah, jadi seperti itu. Dapatnya 2 ampere. Ya, sorry. E3-nya itu adalah 12. Nah, ini hampir salah lagi.
E3 nya itu 12. Berarti ini 12 tambah apa? Tambah 4, 6, 16. 12 kurang min 4, 16 kan? 16 kali 6, 36, 96. Nah, ya. Jadi dapatnya berapa? Sorry ya, ada kesalahan sedikit. 126 per 36. Kira-kira berapa? Plus 3,5 ampere. Nah, kebetulan tandanya positif, berarti arah I2 itu melalui kutub positif. Nah, ini dia. Kenapa? Karena di sini tandanya positif. Udah dapat kan I2-nya? Bisa? Bisa. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Berapakah tegangan di titik A, AB? Tegangan di titik AB itu dapat dicari dengan V AB berarti sigma E tambah sigma I kali R. Kebetulan di titik AB ini itu yang mengalir adalah I2. Nah, kalau I2 yang mengalir berarti sigma E-nya berapa di titik AB? Nah, di sini adalah negatif 4. Kenapa? Karena tanda yang paling atas sesuai instruksi tadi tandanya negatif. Maka di sini min 4. Plus sigma I. I berapa? Karena di sini hanya titik AB, bukan secara keseluruhan tegangannya, maka kita pakai I-nya I2. Nah, berapa? I2-nya plus 3,5. Nah, R-nya R mana? R2. Ya, R-nya itu R2 juga. Berapa? 2. Berarti di sini min 4 ditambah 7 volt. Jawabannya berapa? 3 volt. Jadi seperti itu. Jadi ini bisa digunakan untuk mencari tegangan juga, kuat arus juga. Atau perlu saya buktikan juga untuk mencari I1. Oke, kita coba. Kita lanjutkannya, coba sedikit lagi. Bagaimana kalau seandainya yang ditanya itu I1 atau I totalnya? Boleh. Kita coba. I2. I2 sudah, berarti kita coba I1 lagi ya. I1 itu berapa? E2 kurang E1 ya kali R3 tambah E3 kurang E1 kali R2 per R1 kali R2 tambah R1 kali R3 tambah R2 kali R3. Nah, ini kita mencari I1. E2, coba lihat E2. Tanda apa yang duluan? Negatif. Di atas negatif kan, berarti di sini min 4. Kurang E1 berapa? 6. Ya. Jadi gimana? Kita lanjut. R3. R3 berapa R3-nya? 3 ohm tambah E3. E3 yang di atas positif berarti 12. E1 yang di atas juga positif, kurang 6 kali R2. R2-nya 2 per R1 kali R2. R1 kali R2 6 kali 2. Kemudian tambah 6 kali 3. 1 kali R3 ya, tambah R2 kali R3 2 kali 3. Berapa ini? Min 4 min 6 min 10 kali 3 min 30 tambah 6 kali 2 per di sini totalnya itu 36 ya, sama dengan yang tadi yang di bawahnya. Berapa dapatnya? Min 30 tambah 12 per 36. Jadi min berapa? Min 18 per 36. Nah, kalau sama-sama kita apakan jadinya apa? Min 1/2 ampere atau negatif 0,5 ampere. Nah, tanda negatif ini menunjukkan arah arus melalui kutub negatif terlebih dulu. Maka di sini I1-nya. Benar kan? I1 masuk ke sini. Ini I2 melalui cabang, kemudian I3 lagi ya. Nah, oke. Bisa dipahami, itu baru I1.
Bagaimana kalau seandainya I3? Oke, kita coba I3 ya, di sini aja ya. Nampak kan? Sini aja. Nah, I3 coba. Jadi kita nggak perlu pakai lub. E1 kurang E3 kali R2 tambah E2 kurang E1 kali R1 ya, per R1 kali R2 tambah R1 kali R3 tambah R2 kali R3. Nah, kita coba E1 yang di atas apa? Positif 6 kurang, kemudian E3 di atas juga positif, kurang 12. R2 nya berapa? R2 nya 2 tambah E2 negatif di atas kan, 4. E1 nya positif di atas, kurang 6. R3 nya berapa? R1 nya berapa? Sorry ya, ini R1 nya berapa? Kali 6 per, di sini ada 6 kali 2 tambah 6 kali 3 tambah 2 kali 3. Yang di bawahnya sama tadi kan, per 36. Ya, perhatikan baik-baik. Itu untuk I3. Nah, ini kenapa kelihatan panjang? Karena saya mau membuktikan kita juga bisa mencari I1, I2, dan I3 melalui sistem ini. Jadi yang perlu diingat, nih, yang saya kasih tanda ini, yang perlu kalian catat di catatannya. Kemudian yang ini, biar gampang dalam ujiannya, nggak repot-repot pakai loop, pakai eliminasi kan panjang kita. Ya, saya udah tahu, kalian udah paham kok. Yang pakai eliminasi dan pakai loop itu. Saya sekarang mencoba cara cepatnya lagi. Oke, 6 kurang 12 min 6. Min 6 kali 2 plus min 4 min 6 min 10 kali 6. Jadinya berapa? Ini min 12 tambah min 60 per 36. Jadinya apa? Min 72 per 36. Maka I3 nya itu dapatnya min 2 ampere. Kemana arahnya? I3 nya melalui kutub negatif. Makanya I3 melalui ini. Ya, ini I3 ke sini. Nah, nampak kan? Di sini I3 mula-mulanya melalui ini, kemudian ini I1 bertemu di cabang menjadi I2. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana dengan I totalnya? Maka dapat I totalnya kita cari gimana? Maka I total, nah bisa kan cari I totalnya? Jadi lebih enak kayak gini lagi caranya ya. Cuman kita beda-beda versinya gimana. Ini sebenarnya caranya pendek. Kenapa jalannya jadi panjang? Karena saya mencoba melihatkan ke kalian untuk mencari masing-masing I-nya dengan trik cara cepat ini. Kita nggak perlu lagi pakai loop secara arah jarum jam. Nggak perlu lagi nganalisa loopnya. Berapa I total? I1 nya berapa? Dapatnya min 0,5. I1 tambah I2 tambah I3. Jadinya apa? Min 0,5 ampere tambah I2 nya 3,5 ampere tambah min 2 ampere. Jadinya berapa? Min 0,5 dengan min 0,35 tambah 3,5 dapatnya 3 kurang 2 ampere. Jadi I totalnya adalah 1 ampere. Nah, jadi seperti itu. Inilah trik cara cepatnya. Ini cara cepat pertama. Kalau mau yang kedua juga boleh. Saya cobakan juga. Lebih gampangnya juga yang kedua. Tetap
Caranya gimana? Oke, mungkin saya coba untuk yang kedua. Oke, perhatikan. Untuk yang kedua, caranya cepat yang kedua. Cepat kedua. Nah, kita tetap bikin rangkaiannya seperti tadi. Ya, tetap rangkaiannya sudah disederhanakan seperti tadi. Kan ini tadi jadinya apa? 6 ohm kan, karena sudah disederhanakan. Ini 2 ohm, ini 4 volt, ini 6 volt, ini 12 volt, ini 3 ohm. Ya, tetap seperti tadi. Ini titik A, ini titik B. Cara cepat yang kedua, cuman ini ada kelemahannya sedikit. Ini hanya bisa dilakukan untuk jika yang ditanya itu tegangan pada titik tertentu saja, tidak bisa untuk semua tegangan. Jadi seperti itu. Oke. Baik, perhatikan cara cepat yang kedua. Coba lihat baik-baik. Untuk menentukan cara cepat yang kedua, kita mulainya itu dari VAB. Nah, ini pakai rumus juga. Kita mulainya cari VAB. Gimana rumusnya? Ini rumus cepatnya. R total itu kali dengan E1 per R1. Kenapa ini per R1? Karena rangkaian ini hambatannya sudah dinamakan paralel. Ya, sudah dinamakan paralel. Tambah E2 per R2 tambah E3 per R3. Nah, R totalnya gimana? R totalnya jumlahkan semuanya. Ya, berapa R totalnya? 6, 8, 11. Ya, E1 nya berapa? 6 per 6 tambah kemudian min 4. Kenapa? Karena tetap tanda pendek yang di atas itu nilainya kita ambil yang negatif. Min 4 per R2 nya 2 tambah 12 per 3. Ya, jadi seperti itu. Samakan penyebutnya, ini 11 semuanya 6, ini 6 tambah 6 bagi 3, ini min 12. Yang satu lagi min 12. Yang ini 4, jadinya tambah 6 bagi 2, 3, ini 24. Maka dapatnya berapa? Yuk, 11 ya, 11. Di sini 6 dengan 12 min 12 kurang min 12 per 6. Ya. Jadinya gimana? Min 12 per 6. Ya, kalau untuk R total nih, ini ada yang mungkin diperbaiki sedikit. Untuk R total cari dulu pakai paralel. Berapa seper R totalnya? Coba seper 6 tambah 1 per 2 tambah 1 per 3. Berapa? PK nya 6 kan? 6 dengan 1, 6 dengan 2 plus 3, 6 dengan 3 plus 2 kan? Ini seper R total. Berapa? Ini 4, ini 8. 8 per 6. Ya kan? 8 per 6. Ini berarti R totalnya gimana? R total sama dengan 6 per 8. 6 per 8 itu sama dengan seperti 3. Ya, berarti R totalnya itu berapa?
Ya, ini untuk cara yang kedua ini seperti itu, dia melalui R total. Jadi R total di sini dapatnya misalkan ini 6, kita cek lagi 6. Ini 1 6, 6 dengan 2 3, 6 dengan oh iya, R totalnya itu 1. Ini ada kesalahan sedikit. 6/6 ya. 6/6. Bukan 6/8, berarti sah 1. Maka di sini nilainya sah 1. Ya. Min 12/6 volt itu dapatnya berapa? Ya. Berapa dapatnya? Ini min 12 doh. Ya, mungkin ya, jadi di sini kalau kita apakan gimana jadinya? 6 dengan min 12 adalah min 6 tambah 24/6 ya kan? Nah, ini 1 kali min 24 dengan 6 berapa dapatnya? Min 18/6. Jadi jawabannya adalah min 3 volt. Nah, tanda min 3 volt ini artinya dia tegangan itu tanda negatifnya yang berada di atas. Jadi seperti itu. Oke. Mungkin sekian video ini dari saya. Ini terkait cara cepat, boleh kalian beli. Cuman cara cepat yang kedua ini kelemahannya itu hanya bisa digunakan untuk menentukan menentukan tegangan per titik saja atau arus per titik. Nah, sementara untuk menghitung arus total itu tidak bisa dilakukan di sini. Ya, jadi lebih saya sarankan pakai cara satu saja biar lebih gampang. Nah, ini ada yang lupa sedikit lagi. Maka untuk cari I-nya gimana? Maka VAB itu kan rumusnya adalah sigma E plus sigma I kali R. Maka gimana jadinya? Sigma E nya udah jelas karena titik AB ini E2, ini R2, ini I2. Jadi untuk menentukan I2 itu dari sini VAB nya dapatnya 3 volt, E2 nya dapatnya negatif 4 volt. Ya, di sini I2 nya yang dicari, R2 nya berapa? 2. Ya, jadi seperti itu. Maka jadinya gimana? Min 3 volt. Oh ya, ini bukan minnya. 3 volt pindah ruas 4 jadi negatif, jadi positif volt. Ini 2I2, 7 volt 2I2. Berarti I2 itu berapa dapatnya? 3,5 ampere. Sama kan dengan yang tadi. Cuman kelemahannya sekali lagi ini susah buat nyari I totalnya. Bagaimana kalau seandainya nanti dicari I totalnya? Jadi saya lebih menyarankan pakai cara satu. Mungkin sekian dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya pamit undur diri. Semoga ketemu lagi di lain waktu di channel selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.